Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada subuh hari ini kita diberikan Allah nikmat untuk berada di dalam masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah di hari Jumat yang merupakan sebaik-baik salat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdhalus salati salatus subhi fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik salat adalah salat subuh yang dilaksanakan pada hari Jumat. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan salat subuh dan kemudian berada dalam majelis ilmu seperti yang sekarang kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita semua tidak bosan untuk belajar tentang kehidupan beliau, lalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau, lalu mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak kita, kemudian para tetangga kita dan sahabat-sahabat kita, dan semoga kita wafat dalam kondisi itu, dalam kondisi mengajarkan, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau dan semoga juga layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kultum ini yang singkat ini kita membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yang berbunyi, an Abdullah bin Amri bin Asi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu, kata Rasulullah, muslim yang sejati itu adalah muslim yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan al-muhajir, kata Rasulullah SAW, orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu, muhajir itu adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadirin sekalian, ada beberapa makna dari hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah menghubungkan antara kesejatian keislaman seseorang dengan kemampuan dia menjaga lisan dan menjaga tangannya. Sehingga siapa yang mampu menjaga lisan dan tangannya, kaum muslimin di sekitarnya selamat dari lisan dan dari tangannya, maka dia layak disebut sebagai seorang muslim. Kenapa begitu? Karena memang pengaruh lisan ini tidak kecil. Pengaruh lisan itu tidak kecil, maka menjaga lisan itu menjadi salah satu konsen daripada ajaran agama ini. Karena pengaruh dari lisan itu tidak kecil terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya juga, wa inna minal kalam lasihar, kata Rasulullah. Wa inna minal kalam lasihar. Dan sesungguhnya sebagian dari perkataan-perkataan itu bisa menjadi sihir. Jadi kalimat yang keluar dari lisan kita itu bisa menjadi sihir bagi orang lain. Kalimat sederhana yang kita anggap tidak bermasalah itu kadang-kadang membuat seorang istri yang sudah begitu berbahagia dengan suaminya menjadi tidak berbahagia hanya karena lisan kita yang mengatakan sesuatu yang membuat dia tidak berbahagia.
anak yang lagi semangat belajar itu bisa hilang semangatnya karena lisan kita yang tidak terjaga. Tetangga sudah berbahagia dengan keluarganya, itu bisa hilang kebahagiaannya cuma karena lisan yang tidak terjaga. Maka wa inna minal kalam lasihar, karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sebagian dari perkataan itu betul-betul bisa menjadi sihir. Dia akan merubah kehidupan seseorang. Maka layak kemudian Rasulullah mengatakan bahwa memang lisan itu menjadi salah satu tanda di antara kesejatian keislaman seseorang. Begitu juga dengan perbuatannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya menjaga lisan dan juga menjaga perilaku kita. Ya, sehingga ini dihubungkan oleh Rasulullah SAW dengan kesejatian keislaman kita. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menghubungkannya dengan keimanan. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah SAW, demi Allah tidak beriman, malayak manujarah bawa'iqah. Tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah SAW, siapa? Yaitu orang-orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguan lisannya dan tidak aman dari gangguan tangannya. Jadi sampai dihubungkan juga, selain dihubungkan dengan keislaman, Rasulullah juga menghubungkannya dengan keimanan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat dan juga ajaran yang sangat nyata disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, betapa menjaga lisan ini, yang menjaga perilaku kita adalah bagian dari tanda keislaman kita. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, wal muhajir man hajar manahallahu an. Dan orang yang hijrah itu sesungguhnya adalah orang yang menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarangkan kepadanya. Dewasa ini kita banyak melihat dan banyak mendengar ya, istilah-istilah hijrah, komunitas-komunitas hijrah yang sangat positif ya, tetapi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang hijrah itu sesungguhnya orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya ya, ketika orang mampu menjauhi larangan-larangan Allah, maka pada hakikatnya dia sudah berhijrah. Nah, inilah makna hijrah yang sebenar-benarnya. Maka betul kalau seorang ulama mengatakan bahwa ya, tirakat yang paling penting bagi orang beriman itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, amalan terpenting yang penting yang dilakukan oleh orang beriman itu adalah dia membiasakan diri untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.